Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuldan Putra Surya Hidayat, NIM G.211.20.0099. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir framework. Baik, di sini saya akan menjelaskan langsung bagian codingnya. Yang pertama di sini saya ada dosen controller yang akan menghandle tabel controller. Pertama di sini ada public function data. Di sini untuk menampilkan tabelnya, tabel dosen pada database, kemudian di return pada halaman pada folder dosen dan file dosen.php. Berikutnya di sini ada public function add, di sini untuk menampilkan halaman tambah data, di sini untuk pemrosesannya, proses add proses, kemudian di request tersebut akan dimasukkan pada name NIDN pada kolom NIM di tabel dosen. Berikutnya di sini ada return redirect. Setelah pemrosesan tambah data, kemudian data tersebut akan diredirect pada halaman dosen untuk memunculkan datanya dengan status. Di sini ada with, status data telah berhasil ditambah. Berikutnya ada public function edit. Di sini ada $dosen database tabel. Pada database tersebut terdapat tabel dosen. Di sini dipanggil first untuk memanggil data pertama. Kemudian ini di return view tabel folder dosen, kemudian file edit, kemudian di sini ada compact dosen. Setelah itu ada public function process, edit proses. Di sini pemrosesan datanya, database tabel dosen. Di sini update request data yang ada dalam yang diedit, kemudian akan dimasukkan ke dalam name dari NIDN pada kolom NIDN. Kemudian setelah semua data ini di request atau diinputkan atau diedit, kemudian di return kembali ke halaman dosen dengan status bahwa data tersebut berhasil diperbarui. Kemudian di sini adalah public function delete. Public function delete di sini saya pada tabel dosen pada database yang dibuat, kemudian metodenya adalah delete. Setelah itu di return atau di redirect ke halaman dosen dengan status bahwa data berhasil dihapus. Ini untuk mempersingkat waktu, bagian mahasiswa controller sama persis seperti dosen controller. Ada add data, ada data 2 untuk menampilkan tabelnya, add data untuk menambahkan data, kemudian add proses untuk pemrosesan data, edit untuk menampilkan edit data, kemudian edit proses untuk menampilkan proses untuk pemrosesan edit data, kemudian ada delete, bagian makro juga sama. Berikutnya pada bagian modelnya di sini saya gunakan untuk resume dari seluruh datanya. Ada model dosen, model mahasiswa, dan model makul. Ini akan saya jelaskan kembali nanti. Berikutnya di sini ada seeder untuk membuat data secara manual. Kemudian semua data tersebut dipanggil ke dalam dosen seeder. Setelah itu pada bagian resource-nya, ini saya akan jelaskan sebagai contoh pada bagian dosen. Nah, ini adalah desain atau tampilan pada halaman dosen. Pada tampilan tersebut saya menggunakan template, yang dimana di sini ada for each untuk pemrosesan datanya, for each dosen pada bagian dosen controller, $dosen, kemudian data dari yang ditambahkan dari $dosen ini dijadikan sebagai item, kemudian item tersebut dimasukkan ke dalam NIDN. Ini fungsinya juga sama seperti untuk nama, pendidikan, makul, dan juga status. Berikutnya di sini ada href untuk edit data. Ketika klik button edit akan diarahkan kepada folder dosen ini, kemudian ada file edit. Selanjutnya untuk hapus di sini
menggunakan form. Setelah itu menggunakan metodenya post plus dline untuk meratakan kerja sejajar dengan button edit. Setelah itu on submit return confirm ini adalah untuk menampilkan alert kalau data apakah yakin untuk dihapus. Kemudian ada add metodenya di sini adalah delete sesuai pada bagian web.php-nya, kemudian token CSRF. Kemudian di sini ada buttonnya hapus. Setelah itu end for each sebagai penutup dari for each-nya. Di sini ada edit data. Di sini menggunakan form itu formnya di sini dengan metode post, add metodenya fetch. Setelah itu menggunakan token CSRF. Berikut ada formnya, ada form NIDN, nama, pendidikan, makul, dan juga status. Dan bagian bawah di sini ada simpan datanya. Setelah itu bagian folder mahasiswa sama seperti dosen, bagian makul juga sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini adalah bagian root-nya. Nah, untuk model tadi akan diarahkan ke root ini, use app model dosen, mahasiswa, dan juga makul. Bagian controller juga diarahkan ke web.php ini, ada use app http controller, dosen controller, mahasiswa controller, dan juga makul controller. Di sini ada root get slash mahasiswa dengan function view main di sini untuk menampilkan pada halaman dashboard. Waktu dipanggil slash dashboard, kemudian akan dialihkan ke bagian mainnya. Setelah itu di sini ada bagian root get-nya di sini untuk resume pada halaman dashboard-nya akan saya tampilkan nanti. Di sini fungsinya adalah ini adalah nama dari dolarnya ini untuk kita panggil pada bagian mainnya nanti, dan di sini adalah nama dari modelnya. Count di sini untuk menghitung jumlah data yang diinputkan. Setelah itu di return view pada halaman main. Baik, kemudian ada root dosen controller. Di sini untuk pemprosesannya, dan bersingkat waktu ini saya ambil contoh pada bagian dosen controller. Root get dosen di sini yang menghandle adalah data, di mana ini untuk penampilan datanya. Kemudian root get dosen add, dosen controller class ini adalah yang menghandle adalah add untuk menampilkan data. Kemudian root get dosen ini adalah yang menghandle adalah add proses, di sini adalah pemprosesan datanya pada bagian dosen controller, bagian ini. Setelah itu ini adalah edit proses untuk pemrosesan editnya, kemudian adalah delete. Baik, untuk root mahasiswa, root makul controller fungsinya juga sama. Untuk env-nya di sini adalah sesuai dengan database-nya. Baik, saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi yang saya kerjakan ini berjalan. Di sini untuk emailnya. Oke, sudah masuk. Di sini ada bagian count-nya, bagian model tadi. Ini masih nol semua karena datanya belum saya inputkan. Baik, yang pertama di sini saya akan menginputkan data. Yang pertama klik tambah, kemudian NIDN-nya, nama, Tejo, misal, makul, pendidikan Pancasila, status sebagai PNS, kemudian saya simpan. Nah, data telah tersimpan. Kemudian untuk edit data, misal saya rubah menjadi jaringan dasar, saya simpan. Nah, data berhasil dirubah. Untuk ini adalah alertnya yang bagian dosen main tadi. Kemudian saya bisa dihapus. Nah, berikutnya ada bagian mahasiswa. Di sini juga sama seperti dosen. Saya tambahkan datanya, NIM semester 5, prodi strategi informatika, simpan.
Oke, ini saya edit juga sudah bisa. Semesternya semester ganti semester 4. Oke, untuk hapus data juga bisa. Bagian makul juga sama. Nah, saya tambahkan datanya. Ini makulnya Kebinekaan Pancasila. SKS-nya 3, hari Jumat, ruangnya GDUI 1.2 baik, edit data, hari Jumat saya ganti dengan hari Kamis, hari Senin. Oke, data berhasil tersimpan, kemudian hapus data juga bisa. Baik, untuk saya demonstrasikan untuk bagian kaumnya. Ini saya ambil contoh dosen. Saya tambahkan datanya. Ini DN, nama Tejo. Saya simpan. Nah, ketika data diinputkan, kemudian akan diproses pada bagian model. Model itu akan dipanggil pada halaman main.php, kemudian akan ditampilkan pada halaman dashboard. Nah, ini data dosen telah terhapus. Bagian mahasiswa juga sama, ketika data diinputkan, maka di sini juga akan menghitung count atau jumlahnya. Kemudian data makul juga sama. Untuk logout, nah ini saya arahkan ke halaman welcome. Kemudian ini untuk klik login. Nah, seperti itu. Baik, itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.